Setiap kali saya balik ketika kuliah balik untuk bertemu dengan orang tua lagi, saya rasa loh kok orang tua saya lebih canggih gitu, kok bisa ya mereka pakai QR code gitu ya. Halo teman Dana, selamat datang di Waktu Senggang. Kembali lagi dengan saya Sasa yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Sebelumnya kita mau ucapin terima kasih karena kalian udah nonton Waktu Senggang sampai akhir ini. Di episode sebelumnya kita udah bahas banyak banget topik ya. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang bergelut di dunia transformasi digital. Nah, sebelum kita masuk ke waktu senggang, aku mau ingetin kalau kalian bisa transaksi pakai Dana karena di Dana itu dilindungi oleh Dana Protection. Jadi dijamin kalau kalian transaksi itu bebas cemas, aman dan nyaman. Siapakah bintang tamu kita? Beliau pernah S1 di Warwick, Inggris, jurusan Economics, Politics, dan International Studies. Lalu beliau pernah mengambil Masters di Oxford dengan jurusan Financial Economics dan terpilih menjadi delegasi Youth 20 Indonesia untuk transformasi digital. Kita langsung sambut aja Marcel Satria. Halo semuanya. Halo Marcel. Halo Sasa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, nah mungkin kita pingin tahu nih sama Marcel gitu ya tentang kayak kehidupan kamu, and then working in Dana, also sebagai delegasi Y20 gitu ya. Nah, to start off, kayak kita pingin tahu kehidupan kamu gitu ya, hobinya dan makanan favorit kamu tuh apa? Hobi saya sebenarnya simple, membaca dan tidur. Nice. Karena istirahat itu penting. Dan sebenarnya makanan favorit saya sih banyak. Karena di setiap cuisine atau di setiap daerah pasti berbeda. So I always appreciate different types of food di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. So, nggak ada sih makanan favorit. Ya, karena every Yang cuisine khusus. tuh ya sesuai dengan cita rasa Betul. mereka gitu kan. Berarti overall ya kamu nggak ada alergi atau apa gitu ya Nggak sama ada. cuisines. Nggak Oh, ada. oke, nice. Kan kalau di Madrid kan banyak paella, Paella, betul. paella Yeah. kan pakai seafood gitu kan. Betul, Oke, yeah. oke. Kalau di Madrid atau kayak di Prancis gitu tuh kayak say hello itu gimana sih? Kayak to greet someone gitu. Di Prancis ya. Bonjour. 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 Ça va. Ça gitu. va. Yeah. Ça va tuh hello. Ça va is how are you? Oh, ça va. Ça va. Yeah. Bonjour. Ça va bien? Oui, gitu. Ça va bien? Oh. Today we're learning French, guys. Kalau Spanyol? Hola. Hola, buenos días, gitu. Buenos días. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya kenapa kamu pas kayak S1 sama S2 gitu ngambil jurusan economics, terus tadi politics, financial gitu. Apa memang tertarik dari awal? Jadi sebenarnya saya dari dulu tertarik sama both economics and politics karena itu sebenarnya khususnya economics, you really learn about bagaimana sih sebenarnya dunia berfungsi dari segi mikroekonomi, dari segi perusahaan, bagaimana mereka bisa membuat suatu perusahaan dan how that itu dampaknya kepada makroekonominya juga bagaimana dalam segi employment, dalam segi economic growth, development, ya kan, perkembangan dan kesejahteraan untuk negara juga. Jadi itu selalu sesuatu yang saya tertarik. I was always interested in that. Terus makanya pilih economics and politics. Nah, kemudian pas aku udah selesai jurusan itu dan terus lagi fokusnya kepada financial economics. And di financial economics karena memang saya tertarik untuk bekerja di dunia finance waktu itu. And sekarang di dunia fintech. Pas banget kayak timelinenya tuh kayak kamu udah suka kayak financial terus kayak economics dan sekarang bergelut di dunia fintech gitu, kayak maksudnya kayak emang udah jodoh aja gitu loh. Berarti kayak maksudnya kamu bisa melek dengan yang kayak tadi kan kayak microeconomics, macroeconomics gitu tuh, jadi kayak apakah kayak mungkin tanda kutip trigger, apakah sering kayak baca berita atau kayak misalkan is there any of your family members yang memang bergelut di situ gitu? Sering baca berita sama juga sebenarnya melihat
kondisi dunia. Kenapa kondisi dunia bisa begitu? Karena kan saya memang besarnya di beberapa negara. Jadi misalnya waktu saya di Spanyol, kenapa bisa berbeda situasi ekonominya sama situasi ekonomi di Indonesia? Kenapa perkembangan bisa berbeda gitu kan? Kesejahteraan rakyat juga bisa berbeda karena apa? Jadi lumayan tertarik aja. Apa sih sebenarnya yang what moves all of that, right? From an economic perspective, from a development perspective. Dan itu bisa ada dampaknya atau bisa ada influence-nya dari policy making, tapi ada juga influence-nya langsung dari bisnis, perkembangan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan ya ekonomi secara keseluruhan sih. Wow, ekonomi itu kayak the art, the true art in every country ya guys. Tadi kan kamu emang interest background-nya kayak ya memang seeing news dan memang tertarik kayak setiap ekonomi di negara itu berbeda-beda. Nah, apakah orang tua kamu tuh mensupport karir bisa dibilang sih apa yang kamu lakukan sekarang gitu? Saya harap sih iya. Pasti ya. Semua harapan anak ya. Anak ya. Tapi memang orang tua saya support, tapi mereka tidak pernah mengarahkan gitu ya. Sebenarnya selalu terserah sama anak-anak masing-masing dan passion sendiri-sendiri. Yang penting itu mereka ingin yang terbaik. Jadi and they trust that apapun decision yang I make is hopefully the best. That's cool. Not a lot of kayak misalnya nggak banyak parents yang apa ya, yang kayak sometimes they're pushy and then sometimes they want their kids like that, and then kayak knowing that your parents is very kayak apa ya, kayak mungkin fleksibel, jadi kayak cool. Karena saya tuh udah punya anak ya, saya terlalu pushy. Loh kok jadi curhat? Okay, talking about outside of your, maksudnya this is also your life, tapi aside from your full-time job and your life, kamu kan juga delegasi as Youth 20 Indonesia gitu. Betul. Bisa ceritain nggak sih awal mulanya bisa jadi delegasi Y20 dan apa tujuannya gitu? Iya, sebenarnya saya selalu tertarik seperti saya bilang dengan policy making juga. Waktu Y20 kan Indonesia menjadi presidensi G20. Ketika Indonesia menjadi presidensi, ada banyak nih kan di mana-mana di seluruh jalanan G20 di mana-mana. Nah, saya teringat lagi tentang Y20 khususnya. Y20 itu sebenarnya apa? Itu kelompok tingkat non-pemerintah atau namanya engagement group yang bisa memberi masukan mengenai kebijakan kepada G20, kepada governments, kepada pemimpin, ya kan? Ada juga B20, Business 20, ada Civil 20, C20, Think Tank 20. Jadi ada banyak sekali engagement group. Oh, ya, okay. Yang bisa memberi masukan kepada G20, kepada para pemimpin. Kebetulan mereka juga memiliki 4 area prioritas dan salah satunya mengenai transformasi digital, which I'm very passionate about. Karena apa? Karena saya lihat langsung di Indonesia sebenarnya transformasi digital itu cepat sekali. Ya, buktinya Dana, ya kan? Kita di Dana itu bergerak untuk membantu inklusi keuangan di Indonesia. Dan kita bisa lihat langsung dampaknya bagaimana. Karena saya ingat waktu 6 tahun lalu, belum ada tuh pembayaran digital. Semuanya masih serba cash. Setiap kali saya balik, ketika kuliah balik untuk bertemu dengan orang tua lagi, saya rasa loh kok orang tua saya lebih canggih gitu, kok bisa ya mereka pakai QR code gitu ya, bayar pakai pembayaran digital. Justru Indonesia lebih maju, lebih cepat dalam pembayaran digital dibandingkan bahkan Inggris. Jadi saya lihat dampak transformasi digital untuk inklusi keuangan, untuk dampak positif di masyarakat itu lumayan besar ya dampaknya. Jadi makanya sebelumnya juga di pekerjaan saya sebelumnya, saya juga bantu beberapa perusahaan teknologi lain untuk beberapa dalam M&A lah, mergers, acquisitions, fundraising juga. And kebetulan saya memang tertarik untuk bantu lebih langsung, makanya saya ke Dana. Dan saya rasa langsung dampaknya dalam membantu transformasi digital di bidang keuangan. Dan karena itu saya rasa ya mungkin kita juga bisa sebagai para pemuda memberi masukan langsung kepada G20. Apa sebenarnya transformasi digital, apa sih yang diperlukan supaya transformasi digital bisa sukses, apa juga yang harus kita ingatkan supaya kita tetap inklusif. Karena jangan sampai transformasi digital di Indonesia itu bukan menyempit kesenjangan tapi malah melebar. Ya kan, kita sebenarnya mau menyempitkan kesenjangan. Kita mau supaya setiap
pemuda, anak, dan setiap orang di pulau mana saja pun bisa memiliki kesempatan yang sama untuk membayar, untuk belajar, untuk bekerja, berkarya, ya kan? Jadi itulah potensi transformasi digital. Dan kita melakukannya langsung di Dana, di bidang keuangan, tapi di Y20 saya juga bicarakan secara keseluruhan. Tapi khususnya karena G20 itu suatu forum yang fokusnya di keuangan, jadi memang lumayan align juga dengan bidang keuangan dan transformasi digital di keuangan. Wow, wow, that was very purposeful. Kayak maksudnya kayak keren banget sih, kayak you have tujuan yang kayak emang your responsibility to make Indonesia grow better. Ya, as we can say. Nah, mungkin ada peran apa gitu nggak sih untuk pemuda di era transformasi digital gitu? Perannya, by the way, is all of our roles. Yeah. What we're all doing at Dana is also helping with transformation, digital transformation. Tapi peran pemuda penting sebenarnya, karena apa? Pemuda itu juga pengguna, ya kan, pengguna terbesar. Dan di Indonesia, yang menarik itu sebenarnya lebih dari 2/3 dari seluruh penduduk Indonesia adalah pemuda, millennial or younger. Gen Z? Gen Z itu terbesar demografisnya, 27% menurut sensus penduduk yang 2020 kemarin. Jadi sebenarnya pemuda itu memiliki hak suara yang lumayan besar sebenarnya, khususnya di demokrasi seperti Indonesia. Dan selain itu, ya kita adalah pengguna dan customer, pelanggan semua teknologi lah, semua layanan teknologi di Indonesia. Jadi dari segi bisnis, ya pemuda penting dong, karena kan mereka adalah pelanggan. And the future, masa depan. Bukan hanya the future, masa kini pun juga sudah penting. Dan kalau dari segi policy making sama. Jadi kalau misalnya pemuda adalah pengguna terbesar dan juga yang paling peduli tentang transformasi digital, mereka juga yang bisa menginformasikan, mengusulkan, dan memberi arahan juga terhadap kebijakan mengenai transformasi digital di Indonesia. Karena mengingat lagi, transformasi digital itu begitu cepat. Jadi kalau misalnya kita tidak cepat mengarahkannya dengan cara yang baik, bisa juga ada collapse. Very different results. Let's hope not a collapse. But like was a collapse? Very different results in Indonesia, and we want to make sure kan sebenarnya Indonesia terus inklusif, terus maju dan sejahtera untuk semuanya. I think memang yang muda-muda gitu kan lebih, maksudnya they use their phones, tablets yang emang lebih gampang untuk akses informasi digital ya. Sedangkan kalau misalkan yang, I mean like the boomers susah kalau pegang ini. Iya, jadi mereka pemuda bisa lebih ngerti. Lebih ngerti. And also sebenarnya kan mereka lebih ada dampak. They have more of an impact from the use of that technology. Jadi misalnya the youngest generations atau generasi yang paling muda adalah yang paling terdampak oleh misalnya mental health, digital well-being. Kita nggak pernah discuss, ya kan? What is the relationship between all this technology? Apa sih dampaknya, ya kan? Terus kalau karena masa pandemi, sekarang semuanya terpaksa menggunakan serba digital, mereka baru rasa, ya kan, oh iya sebenarnya stres juga ya, kalau misalnya work from home terus 24 jam gitu ya, nggak sampai 24 jam ya. Hopefully not, semoga enggak ya. Tapi ya seperti begitu, jadi pertama kali mereka bisa merasa, wah ini sebenarnya kalau kita hidup di dunia yang serba digital bisa begini. Dan mereka lebih mengerti semua, bukan yang tidak pemuda juga bisa mengerti sebenarnya digital itu bukan dunia yang berbeda. Itu bukan dunia tidak nyata. Digital is nyata, it's real, and it's terintegrasi dengan semua yang kita lakukan. Dan itu yang kita juga kerjakan di Dana. Kita membantu semua hal dalam keuangan untuk orang Indonesia di bidang keuangan. Karena tadi kita ngomongin pemuda, kita kan Oktober mau menyambut Sumpah Pemuda. Nah mungkin kamu tuh ada rencana nggak sih kayak di Youth 20 ini mau ada kayak meningkatkan semangat para pemuda? Jadi Y20 akan mengadakan suatu acara di Solo mengenai namanya Suara Pemuda. And itu sebenarnya mengundang semua para pemuda dari seluruh Indonesia, berbagai provinsi dalam setiap area prioritas, bukan hanya transformasi digital, tapi juga youth employment, sustainable livable planet, diversity and inclusion, dan untuk mereka memberi usulan program
based on the Y20 communique, jadi kan kita sudah mengadakan KTT G20-nya, di mana kita sudah sepakat apa saja yang kita usulkan kepada G20 leaders. Lalu kita bilang, oke, bagaimana bisa merealisasikan dan mengimplementasikannya di Indonesia. Karena kan itu kan dari segi G20, which is general. Banyak negara konteks berbeda. Tapi kalau kita mau merealisasikan usulan tersebut di Indonesia, bagaimana? Idenya apa saja? Jadi kita mengundang para pemuda untuk memberi ide-ide tersebut, dan kita juga akan mengundang high level panel yang kita harapkan akan didengar oleh para gubernur, wali kota ataupun menteri untuk mendengar langsung usulan-usulan yang terbaik di acara event Suara Pemuda tersebut. Dan kita akan terus kumpulkan dan taruh semua, sebenarnya sudah ada di Y20 website, semua Suara Pemuda submissions. Jadi bisa lihat apa sih sebenarnya ide-ide yang menarik dari para pemuda Indonesia untuk mengimplementasikan usulan dari Y20. Moving on, mungkin itu kan tadi kan kita ngomongin tentang tentang Youth 20 gitu. Mungkin sekarang kita pingin tahu, kamu kan juga kerja di Dana nih. Of course. Gimana maksudnya? How do you juggle with things? Gimana perasaan kamu? Apakah ada challenges? So at Dana sebenarnya I work on corporate development, which is mainly to do with managing shareholders, pemegang saham, sama juga para investor, potential investors. What are the challenges? Sebenarnya, as we know, markets are not doing so well around the world, right? And the recessions are high likelihood, ya kan? Dan juga, even in the tech sector di Indonesia, we see untuk pertama kalinya ada suatu seperti tech downturn. And we're very lucky. Sebenarnya di Dana, we have a fantastic strategy and it's very solid. Yang seperti mungkin kalian ketahui, we continue to grow very strongly. Karena apa? Karena we focus on our customer, we focus on our product, and we focus on our technology. Jadi back to basics, ya kan? And we see that that's something that a lot of our customers care about. So sebenarnya that's one of the good things about Dana. That's one of the highlights yang sering I speak about dengan para investor juga. Apa challenge-nya personally ya? Mungkin ya memang lumayan sibuk antara beberapa hal yang harus dilakukan di Y20 sama di Dana, tapi untungnya ada tim yang kuat sekali, and di Dana, amazing Danamates, who are also helpful and friendly and juga selalu membantu dalam semua hal. Includes in our 7 value, teamwork and customer first. Nah, mungkin untuk di Dana gitu, kamu ada kayak goals gitu nggak yang pengen kamu capai? Untuk di Dana? Yeah. I think I want Dana to be the home for Indonesians' financial activities. Jadi kalau semua orang Indonesia mikir tentang apa sih, what do I need to do dalam segala hal keuangan, they'll think of Dana. Mau pembayaran, loans, mau anything. So it's really exciting. Sebenarnya what we're building, produk yang we're building for now and the future will always be accessible, comprehensible, easy to use. User-friendly, and useful untuk para pengguna di Indonesia. Amen. Kamu ada kayak quotes gitu nggak? Kayak motivational quotes atau kayak day-to-day quotes that you live by? I don't know if I have a day-to-day quote that I live by sehari-hari, tapi mungkin words to live by. But maybe lebih seperti begini, kita selalu harus peduli, karena walaupun apapun tantangannya, apapun masalahnya, permasalahan itu pasti ada, ya kan? Baik untuk negara, untuk Dana, untuk siapapun, ya kan? Tapi yang penting itu kita peduli dan kita bekerja sama untuk resolve that. Kalau misalnya tidak ada yang peduli, then nothing will happen. The same will be the same, ya kan? Yeah. So we always have to strive to work for a better future. Yay! Of course, semangat. Okay, thank you so much for the motivational quotes. Aku langsung semangat hari ini. Besok udah holiday, nggak deh? Besok pun masih Jumat. Oke, nah teman-teman, itu dia sesi-sesi ngobrol kita sama Marcel Satria hari ini. Banyak banget hal positif yang kita dapetin, mulai dari kehidupan dari seorang Marcel, abis itu tentang Y20 dan tentang working in Dana gitu ya.
Mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran di episode Waktu Senggang kali ini yang ingin menyuarakan bukan suara hati, pikiran mereka gitu. Jadi bisa terinspirasi dari Marcel Satria. Sebelum kita mengakhiri, aku mau kasih tahu lagi kalau misalkan teman Dana nggak perlu cemas untuk transaksi di Dana karena setiap transaksi kita itu dilindungi oleh Dana Protection. Jadi langsung aja ya, mau kirim uang, mau bayar-bayar tagihan, langsung aja pakai Dana ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode Waktu Senggang kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.